Apa Kokori mau tunggu betul-betul koyak dulu baru mau minta maaf ataupun sudahilah membuat konten tentang negara Malaysia? Saya Riki, pemilik akun media sosial Cerita Riki, ingin menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf. Berikutnya yang harus disalahkan adalah jabatan immigration kamu. Macam mana orang-orang asing duduk? Selain Winwan Nur ya, Ain Harahap, sekarang Kokori ya, warga negara Indonesia yang ambil tahu ya hal-hal dalam negara Malaysia dulu. Ini saran saya buat semua WNI yang ada di luar negeri yang Jadi katanya video itu untuk semua ya, sarananya itu untuk semua, bukan untuk orang yang komentar itu. Ini berkaitan untuk semua yang tinggal di luar negeri. Otomatis aku itu terpanggil, Pak, terpanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Tapi sebelum Ikinya mau nge-share video itu, geng, Ikinya mau ngucapin selamat Hari Merdeka buat negara Malaysia ya, geng ya. Yang ke-67. Semoga negara Malaysia makin maju dan rakyatnya sejahtera. Amin ya robbal alamin. Ini doa terbaik untuk negara Malaysia ya, geng ya. Oke, geng, kita lanjut ke pembahasannya ya, geng ya. Dan di video kali ini Kinya mau ngereaction si Cerita Riki sudah meminta maaf ke seluruh rakyat Malaysia ya, geng ya. Meskipun beliau udah terlambat ya, geng ya. Tapi tidak apa-apa, namanya juga manusia, pasti ada salah dan dosa. Yang Ikinya pelik, geng, Cerita Riki udah minta maaf nih, geng. Dan yang para oknum-oknum lain nih kok tidak mau sadar kayak gitu ya, geng ya. Kenapa seperti Kokori, Aziz Araham kok tidak mau minta maaf kayak gitu loh. Meskipun mereka tidak mau meminta maaf kayak gitu ya, gak usahlah usik negara Malaysia lagi, gak usahlah menyebut tentang negara Malaysia lagi kayak gitu ya, geng ya. Lebih baik kita urus negara kita sendiri, yang seperti itu udah kelihatan di mata kita kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu videonya seperti apa. Tapi sebelum itu jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu permohonan maaf dari Cerita Riki. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Riki, pemilik akun media sosial Cerita Riki, ingin menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf terkait isu yang beredar di sosial media, khususnya di TikTok, mengenai kesalahpahaman yang terjadi dalam konten Cerita Riki dan atau komentar-komentar saya yang dianggap menyinggung sebagian masyarakat Malaysia yang membaca ataupun melihat konten saya. Saya ingin dengan tegas menyampaikan bahwa tidak ada maksud ataupun tujuan dari saya untuk menyinggung atau melecehkan pihak manapun, terutama Malaysia. Saya Riki sangat mencintai Malaysia dan menghormati semua aturan yang berlaku di negara ini. Malaysia telah menjadi rumah kedua bagi saya, dan saya sangat menghargai banyak teman-teman Malaysia yang saya miliki di sini. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf atas semua ucapan dan tulisan yang mungkin telah menyinggung atau menyakiti pihak manapun. Saya sangat menyesal jika ada hal-hal yang menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat.
Perlu juga saya tekankan bahwa konten-konten cerita Ricky baik dalam video maupun kolom komentar sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi saya yang tidak ada hubungannya, tidak mewakili dan tidak mengatasnamakan pihak manapun. Saya berharap dari kejadian ini kita semua dapat memulai lembaran baru dengan baik. Ini adalah pembelajaran berharga bagi saya untuk lebih bijak dalam berbicara dan merespon komentar dari teman-teman semua di masa yang akan datang. Kesempurnaan hanya milik Allah semata dan saya akan terus berusaha memperbaiki diri. Terima kasih atas pengertian dan dukungan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, si cerita Ricky udah minta maaf ya. Gak taulah terpulang dari orang-orang Malaysia mau memaafkan atau tidak kayak gitu ya geng ya. Takutnya bila Ricky dimaafkan ini nanti takutnya bermunculan ataupun ada lagi Ricky kedua kayak gitu ya geng ya. Tapi wallahualam hanya dari kalian sendiri yang berbaik hati, marilah saling memaafkan kayak gitu ya geng ya. Yang ikinya pelik ini sampai sekarang Kokori masih sibuk dengan negara Malaysia sampai kena action oleh para PMI yang berada di Malaysia ini geng kayak gitu, yang katanya itu hari dia membuat konten para pekerja Indonesia suruh balik. Nah, dia kena son ataupun kena sekolahkan dari para pekerja Indonesia. Dan misteri ini ya geng ya, lagi dan lagi seperti Sis Arahab dan Wan Minur itu hari dia menyebut sempadan tentang Malaysia kayak gitu ya geng ya, katanya tidak dijaga dan lain sebagainya. Nah, kena son lah sama si Kak Jantung Pisang. Apa Kokori mau tunggu betul-betul koyak dulu baru mau minta maaf, ataupun sudahi lah membuat konten tentang negara Malaysia, ataupun sudahi membuat konten tentang keburukan ataupun kejelekan tentang negara Malaysia kayak gitu ya geng ya. Lebih baik Kokori ini mendidik para netizen daripada Indonesia ataupun menyekolahkan para rakyat Indonesia kayak gitu, ataupun mengkritik pejabat ataupun pemerintahan kita kayak gitu. Lebih baiknya gak usah menyibuk tentang negara Malaysia kayak gitu, malu lah kayak gitu. Kalau orang waras yang sadar kayak gitu ya, gak mau ngurusin orang lain geng, lebih baik urusin diri sendiri, keluarga kita sendiri, seperti itulah. Jom kita simak dulu videonya geng, let's go. Berikutnya yang harus disalahkan adalah jabatan immigration kamu. Macam mana orang-orang asing duduk? Selain Kasih sekolah Winwan Nur ya, Ain Harahap, sekarang Kokori ya, warga negara Indonesia yang ambil tahu ya hal-hal dalam negara Malaysia. Dulu Winwan Nur menyalahkan sistem penjagaan sempadan negara Malaysia ya. Ain Harahap ya mengatakan rakyat Malaysia pergi ke haji menggunakan uang aham-aham ya. Sekarang Kokori menyalahkan sistem immigration Malaysia ya. Sangat luar biasa ya rakyat Indonesia ya, yang mereka tidak tahu menahu hal di dalam negara orang, tapi boleh mengeluarkan statement seperti itu. Patut diacungi jempol. Dan anehnya dan herannya, banyak rakyat-rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia ini ya menyokong ya. Ada segelintir ya, ada segelintir, sorry ya, bukan semua, segelintir rakyat Indonesia yang kawin dengan orang sini, yang bekerja dengan orang sini, menyokong Winwan Nur, menyokong Kokori, menyokong Ain Harahap. Di mana otak kalian? Ini saran saya buat semua WNI yang ada di luar negeri yang Jadi katanya video itu untuk semua ya, sarananya itu untuk semua, bukan untuk orang yang komentar itu. Ini berkaitan untuk semua yang tinggal di luar negeri. Otomatis aku itu terpanggil, Pak, terpanggil. Apa bapaknya bisa ngasih kami uang yang cukup setiap bulan? Apa bapaknya bisa ngasih ongkos
biaya ke keluarga kami. Nah, ini yang paling penting nih. Apa Bapak bisa ngasih kami pekerjaan yang penghasilannya itu sama banyak dengan penghasilan kami di sini? Nah, barusan Bapaknya bilang gak mudah ya untuk jadi gubernur, untuk menjaga warga-warga satu Indonesia. Makanya Bapak juga jangan banyak ini. Gak mudah kan? Bapaknya sendiri tahu gak mudah. Makanya kami, ini ya Pak, sumbangan kami itu yang kerja di luar negeri itu lagi besar dari sumbangan Bapak di duduk yang di negeri itu. Karena apa? Karena kami kerja di negeri orang lain menggunakan mata uang negeri itu lalu dibawa balik ke negeri kita. Bener, Pak. Nah, kalau Bapak belajar perekonomian, nah itu Bapak bisa ngerti lah apa yang pengen aku sampaikan gitu kan. Kalau Bapak bisa ngasih itu semua ke kami, hari ini juga kami pulang, Pak. Benar. Kami itu nggak ada yang suka berjauhan dengan keluarga, nggak ada yang suka kerja di luar negeri yang jauh dari kampungnya, nggak ada Pak. Ini kami terpaksa untuk mencari rezeki yang halal buat keluarga kami, buat ngasih makan ke keluarga kami. Setiap bulan ada mereka pakai, ada yang mereka pegang gitu. Enggak kayak Bapak, lahir-lahir udah punya uang, maunya apa itu langsung ada. Kami nggak gitu Pak, kami harus kerja keras. Kerja keras Pak. Apa ini ya Kokori yang kalian komentar-komentar namanya itu di semua videoku? Iya sih, cuman bisa ngomong, nggak pakai fakta. Dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia itu kok ngomong kayak asal-asalan aja, nggak pakai ini, nggak mikir. Ya udah kalian maklum aja lah ya. Memang sih si Kokori itu lagi membalas komentar ya. Tapi yang nggak enaknya dia itu menyebut kalian semua bermaksudnya warga Indonesia yang kerja di Malaysia itu tergolong sekali ya dalam kalimatnya itu. Seharusnya kan dia bisa bilang kalau Anda, lo itu baru, betul. Namanya juga stitch Mbak, makanya sepotong-sepotong. Kalau aku download videonya, lalu aku buat video baru, itu dia nggak akan bakalan tahu. Makanya aku stitch, terus keluar di notifikasinya. Nah, apa yang aku sampaikan itu bukan fitnah, itu fakta. Benar sekali Bang. Kalau Mbaknya nggak pernah lihat videonya, itu Mbak bisa cari sendiri di TikTok ya, atau akun TikToknya sendiri. Nah, itu membahaskan tentang agar rakyat atau warga Indonesia itu pulang ke Indonesia untuk jadi gubernur, jadi pemimpin, jadi presiden, jadi apa segala lah. Supaya bukan cuma tahun nyinyir atau bacot, banyak bacot ya. Supaya katanya kami bisa tahu gimana susahnya mengurus satu Indonesia. Tapi yang banyak nyinyir, yang banyak bacot di sini bukan orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, tapi dia sendiri. Siapa sih nggak sayang negara sendiri? Kami sayang loh. Makanya kami kerja di luar negeri untuk menampung keluarga kami di Indonesia dan sekaligus memberi sumbangan untuk negara kami. Dan yang kulihat semua video-video si Kokori itu banyak membahaskan masalah-masalah yang ada di Malaysia yang tidak ada sama sekali kaitannya sama si Kokori ini. Itu namanya apa? Ngapain sih lu mikir masalah-masalah negeri orang? Urusin aja negeri kita sendiri. Udah cukup. Bener. Negeri orang gak ada kaitannya sama lu. Udah, gak usah. Kalau nggak percaya bisa lihat semua video-videonya. Yang nggak membalas komentar nih, dia sendiri yang buat video untuk Malaysia. Lihat. Jadi aku bukan fitnah ya di sini. Aku cuma membalas video tersebut. Yang bagi aku itu tergolong karena dibilangnya itu semua, bukan lu, bukan Anda.
bukan Jawa. Itu dibilangnya semua, Mbak, semua. Jadi siapa-siapa yang tinggal di Malaysia itu tergolong dalam kalimat yang dimaksudkannya itu. Si Kokori ini nggak sadar ya, geng ya, lagi dibicarakan oleh para PMI yang berada di Malaysia kayak gitu ya, geng ya. Dia nggak sadar bahwasannya adanya negara Malaysia, para pekerja Indonesia yang di Malaysia itu terbantu ekonominya di kampung. Tapi dengan Kokori ini suruh pulang, suruh jadi kades, suruh jadi apalah kayak gitu ya. Hei Kokori, kalau kita mampu kita juga mau jadi kades. Tahu sendiri kades di Indonesia seperti apa. Main ini, ya kan? Kayak gitu. Kalau ikinya suruh pulang, ya bener kata abangnya tadi tuh. Kalau mau diongkosin, kalau mau dibayarin, kita mau kok. Kenapa kita tuh mengkritik di luar negeri tuh mengkritik negara kita sendiri? Kita tuh mengeluarkan keringat, ya, mengeluarkan keringat sekaligus memberi makan keluarga kita, terus keluarga kita membayar pajak untuk negara dan kita juga menyumbang devisa untuk negara kayak gitu loh. Ya ampun Kokori, Kokori. Sampai sekarang Kokori ini masih menyebut tentang negara orang ya kayaknya. Tentang sepadan lah, imigrasi Malaysia lah, dan lain sebagainya lah. Waduh, Kokori ini mau jadi dubes ataupun mau jadi apa sebenarnya. Aslinya, kata Ikinya, geng. Ikinya tengok-tengok videonya ya geng ya. Lihat-lihat selalu lewat ya geng ya. Sekarang ini Kokori ini aslinya nggak waras geng kayak gitu ya. Nggak ada waras-warasnya kayak gitu loh. Jadi kalau nggak membahas tentang Malaysia, dia gatal kayak gitu ya, geng ya. Seperti alergi kayak gitu ya. Kayak gitulah seperti Kokori ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja dan video ini semoga bermanfaat. Kamu tidak bermanfaat dan ingat buat para PMI dan para TKI yang berada di Malaysia, di mana bumi dipijak maka disitulah langit dijunjung. Jangan berlagak, taatilah aturan dan jagalah adab. Oke, di mana kalian diajarkan dari kecil sampai besar, itulah kalian harus patuhi. Tunjukkan wajah-wajah ataupun sikap orang Indonesia kepada dunia. Jangan tunjukkan apa mentality yang kacau seperti Kokorin. Jangan tunjukkan ya. Ini negara orang, geng, bukan negara Anda. Anda sudah bersyukur mencari tumpang nafkah di Malaysia ataupun di negara orang. Kalian harus berhormat diri kepada negara itu. Jangan terprovokatorin ataupun jangan termudah ikutin para konten-konten seperti si Kokori ini ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat buat kalian. Semoga bermanfaat ataupun tidak bermanfaat. Silahkan komen di bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi tau di next video. Bye-bye.